Halo semuanya, pada betah nggak nih nongkrong di sini? Kita lanjut ke episode berikutnya ya. Orang ini, apa dia sudah memulihkan ingatannya? Raksasa bermata langit tampak tertegun. Tatapan matanya berubah serius. Saat roh Gunung Luoling pertama kali muncul, dia masih seperti wanita tanpa ingatan. Namun ketika raksasa bermata langit, bocah berambut emas, dan binatang 5 elemen saling berbicara, kekuatan dan kenangan sang roh perlahan-lahan terbangun. Tubuhnya pun berubah. Dari wujud kehijauan yang lemah menjadi sosok memikat yang kini diselimuti cahaya bening misterius. Sepertinya aku tidur terlalu lama, sampai ingatanku memudar. Tapi tidak masalah, karena sekarang semuanya telah kembali. Mata wanita roh itu menajam penuh kebengisan. Pandangannya terarah lurus pada bocah berambut emas, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Brengsek, bocah berambut emas mendesis. Dia jelas masih mengingat apa yang pernah terjadi. Dulu kau hanyalah seekor rubah kecil, baru lahir di Gunung Luoling, lemah dan hampir mati. Saat itu kau dikepung banyak binatang kematian yang kuat. Kalau bukan karena aku dan Yemo yang menyelamatkanmu, mungkin kau sudah... Wanita roh itu hanya menggeleng perlahan. Tidak kusangka sekarang kau justru memilih jalan memutar seperti ini. Bocah berambut emas tertawa dingin. Jalan memutar? Kalau waktu itu aku tidak mendapat manfaat dari pertolonganmu dan kucing malam, aku pasti sudah menjadi makanan bagi para binatang kematian. Sejak hari itu, aku berlatih tanpa henti. Setiap cara aku lakukan agar menjadi lebih kuat. Karena suatu hari, mereka yang pernah merendahkanku akan mati. Suara bocah berambut emas itu begitu dingin hingga membuat udara terasa membeku. Jadi, kau rubah iblis 3 ekor. Raksasa bermata langit dengan mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya menatap penuh perhitungan. Di kejauhan, Kinsin juga menjelaskan perlahan. Rubah iblis 3 ekor, salah satu klan iblis kuno. Mereka mengukur kekuatan dari jumlah ekornya. Yang terlemah 1 ekor, yang terkuat 9 ekor. Dan katanya, mereka memiliki beberapa nyawa. Xiaoyan menilai situasi itu penuh tekanan. Kelihatannya pertarungan akan dimulai. Semua pihak tahu, semakin lama mereka menunda, semakin kuat roh Gunung Luoling akan pulih. Dan wanita itu adalah penguasa sejati Gunung Luoling. Raksasa bermata langit, serang, hadiahnya tidak akan kecil. Suara bocah berambut emas menggema, tubuhnya bergetar. Bang, bang, bang. Dalam sekejap wujud manusianya lenyap. Berganti menjadi seekor rubah raksasa berbulu putih bersalju. Matanya merah menyala. Setiap gerakan kakinya mengguncang ruang. Dan 3 ekor rubah di belakangnya berayun penuh kekuatan misterius. Raksasa bermata langit ikut bergerak tanpa ragu. Tubuh raksasanya melesat, menghantamkan telapak energi besar ke arah roh Gunung Luoling. Wanita roh itu menatap tajam. Jadi aturan Gunung Luoling harus kalian langgar satu persatu. Walau berkata santai, kewaspadaan jelas terpancar dari matanya. Karena meski dia adalah roh Gunung Luoling, menghadapi rubah iblis 3 ekor dan raksasa bermata langit tidak bisa dilakukan sembarangan. Keduanya adalah makhluk puncak. Rubah iblis 3 ekor, kekuatannya setara Dodi bintang 8. Raksasa bermata langit, Dodi bintang 7 tahap puncak. Binatang 5 elemen pertahanannya paling kuat, memiliki kekuatan di akhir tahap Dodi 7 bintang. Roh Gunung Luoling menghentakkan tangan, muncul energi bening tanpa warna. Serangan raksasa itu terpental seketika. Karena serangan raksasa hanyalah pembuka, senjata utama tetaplah rubah iblis 3 ekor. Bung, bung, bung. Aura rubah itu berubah liar. Salah satu ekornya melesat seperti cambuk raksasa, menghantam ke arah roh. Bintang 5 elemen menghela nafas. Benar saja, ekornya yang dulu menjadi titik lemah, kini justru berubah menjadi senjata terkuat. Pertempuran sengit pun dimulai ketika makhluk puncak itu saling menyerang. Namun terlihat jelas bahwa mereka baru menguji kekuatan masing-masing. Pada saat ini, Sin diperlihatkan di balai para tetua, pavilion pembakaran dupa. Bagaimana dengan Mususi dan Xiao Yuan? Tanya seorang pria berwajah bengis yang duduk sebagai pemimpin. Seorang tetua menjawab hormat. Mereka sudah pergi ke Gunung Luoling untuk berjaga. Bila terjadi sesuatu, mereka akan memberi kabar secepatnya. Pemimpin itu mengangguk. Kalau keadaan tak bisa dikendalikan, Gunung Luoling tidak ada gunanya lagi. Para tetua lain mengangguk setuju. Di akhir rapat, pemimpin pavilion itu berdiri dengan aura membara. Xiaoyan, Mususi, jika putriku terluka sedikit saja, kalian akan berurusan langsung denganku. Dia melangkah pergi dengan langkah berat, diselimuti kemarahan. Bum, bum, bum. Di puncak Gunung Wuliang, pertempuran belum juga berhenti. Dasar keparat, tubuh raksasa Tianmu yang besar kini penuh luka. Begitu pula rubah iblis 3 ekor. Raksasa bermata langit dengan tubuh yang berlumuran goresan mencolok, menatap tajam ke arah roh Gunung Luoling. Di sela-sela mata majemuknya yang tak terhitung jumlahnya, tambah guratan darah. Makhluk ini,
Kumam sang raksasa bermata 9. Di belakang rubah iblis 3 ekor berdiri kucing malam yang dahulu menyelamatkannya. Dengan ingatan itu, sekalipun sifat rubah tersebut kejam, dia tidak mungkin mengabaikannya. Karena itulah, raksasa Tianmu memusatkan perhatiannya kepada rubah iblis 3 ekor. Rubah itu menatap roh Gunung Luoling dengan mata menggoda yang penuh keangkuhan. Seperti yang kuduga, kau memang roh Gunung Luoling. Wanita roh itu menatap balik tenang. Kalian berdua semakin kuat. Tapi sayang, baru saja aku terbangun. Dan kebetulan ini adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan kalian ke asal. Aturan di Gunung Luoling diciptakan olehku. Kalian pikir bisa mengubahnya semudah itu? Nada suaranya penuh wibawa. Rubah iblis 3 ekor tertawa dingin. Mengubah aturan, yang menang dialah raja, yang kalah hanyalah sampah. Aturan selalu ditentukan oleh yang kuat. Jika ingin membalikan aturan, kau harus punya kekuatan. Tawanya terdengar gila. Roh Gunung Luoling menghela nafas. Sunway, aku menyelamatkanmu karena hatimu yang murni. Tetapi sekarang kau telah dibutakan sesuatu. Maka hari ini adalah akhir terbaik bagimu. Begitu kata-katanya selesai, aura raksasa meledak keluar dari tubuhnya. Ini kekuatan Gunung Luoling. Munculnya kekuatan aneh itu membuat tubuh raksasa bermata langit dan binatang 5 elemen terpukul keras. Tekanan besar menindih mereka dari segala arah. Rubah iblis 3 ekor justru tersenyum tipis. Akhirnya muncul kekuatan Gunung Luoling. Roh Gunung Luoling terkejut. Mustahil, bagaimana mungkin kau tidak terpengaruh? Ekspresinya berubah tak percaya. Aneh ya, rubah itu berjalan perlahan mendekat. Aura mematikannya meningkat. Binatang 5 elemen dan raksasa bermata langit yang tertekan berat ikut berperangah. Bagaimana mungkin dia tidak tertindas oleh kekuatan Gunung Luoling? Ini tidak masuk akal. Gunung Luoling terbentang sebagai dataran luas yang dikelilingi 3 pegunungan besar. Pegunungan 5 elemen, pegunungan Tianmu, dan pegunungan Wuliang. Semua binatang kematian yang lahir di sini bergantung pada misteri kekuatan Gunung Luoling. Karena itulah mereka sepenuhnya berada di bawah kendali sang roh gunung. Roh Gunung Luoling menjadi penguasa bukan semata karena keberadaannya, melainkan karena dia menguasai kekuatan Gunung Luoling, sebuah kekuatan langka yang hanya muncul di tempat ini. Siapapun yang menguasainya dapat mengendalikan seluruh wilayah. Namun kini, kekuatan itu tidak bekerja pada rubah iblis 3 ekor, membuat roh itu merasakan ketidaknyamanan. Baiklah, aku jawab sekalian. Rubah itu tersenyum sinis. Benar, kau memakai kekuatan Gunung Luoling, dan benar pula kau penguasa tempat ini. Tetapi, kekuatan itu hanya berfungsi pada binatang kematian. Jika seseorang adalah setengah manusia dan setengah binatang, maka dia tidak akan terpengaruh. Roh Gunung Luoling membelalak. Setengah manusia setengah binatang. Rubah itu mengangguk. Dia menjelaskan bagaimana setelah diselamatkan, dia mulai menyerap sedikit kekuatan Gunung Luoling. Lalu selama ratusan tahun pavilion pembakaran dupa terus mengirim manusia ke area ini. Para manusia yang tewas menjadi pupuk terbaik bagiku. Nada suaranya mengerikan. Raksasa bermata langit terkejut. Dia memakan manusia. Itu gila. Binatang kematian tidak bisa memakan manusia. Itu akan berbalik melukai dirinya. Rubah itu menjawab dengan dingin. Aku meneliti bertahun-tahun. Dengan menggabungkan inti iblis dan esensi darah binatang kematian, aku berhasil membuang sifat binatang kematian dan menjadi makhluk setengah manusia. Saat itu aku merasakan dunia luar dan aku sadar kita tidak seharusnya terkurung di sini. Lalu dia mengangkat tangan, mengeluarkan kekuatan Gunung Luoling yang sama dan menyerang roh Gunung Luoling. Roh itu meraung, menepis kekuatan tersebut. Gunung Luoling adalah satu kesatuan. Tanpa pavilion pembakaran dupa, kau tak akan pernah ada. Tapi kau malah membunuh para murid mereka. Binatang 5 elemen mulai memahami semuanya. Pantas saja roh Gunung Luoling selalu melindungi murid pavilion pembakaran dupa. Ternyata ada hubungan ini. Raksasa bermata langit menambahkan. Dan melihat cara rubah iblis 3 ekor bergerak, dia yakin akan menang. Binatang 5 elemen menggeleng. Belum tentu. Roh Gunung Luoling bukan makhluk sembarangan. Mo Ying yang bersembunyi di kejauhan mengerti kening. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Di puncak Gunung Wuliang, kekuatan roh Gunung Luoling menindas binatang 5 elemen dan raksasa Tianmu. Sementara itu, dia dan rubah iblis 3 ekor saling berhadapan seimbang. Kenshin berbisik, jika kekuatan Gunung Luoling sudah dipakai, pertarungan seharusnya segera berakhir. Namun Xiaoyan menggeleng. Belum tentu. Kekuatan roh Gunung Luoling tidak cukup untuk mengalahkan rubah iblis 3 ekor. Kekuatan mereka memang terpaut jauh. Tiba-tiba mata Xiaoyan melebar ngeri. Dia menatap ke belakang rubah iblis 3 ekor. Dengan kekuatan jiwanya, dia melihat di dalam tubuh rubah itu sebuah benda hitam bundar berdenyut perlahan. Dan dari segala penjuru Gunung Luoling, ribuan binatang kematian sedang bergerak menuju tempat ini. Xiaoyan mendecak getir. Gila, dia benar-benar sudah gila.
Dia mengalihkan pandangan, menatap dua makhluk puncak yang sedang bertarung. Roh Gunung Luoling, setelah sekian lama, sudah saatnya kita bertukar posisi. Suara rubah iblis 3 ekor memecah ketegangan yang menggantung di udara. Roh Gunung Luoling menatapnya dalam-dalam, seolah mendapat firasat buruk. Dengan kondisi dirimu seperti ini, pada akhirnya kau hanya akan menuju kehancuran. Rubah itu tertawa dingin. Hancur atau terlahir kembali, bukan kau yang menentukan. Roh Gunung Luoling menyipitkan mata. Di tubuhmu ada sesuatu. Rubah itu tak menyangkal. Sebaliknya dia menyeringai. Tangan berbulu putihnya meraih bagian dada. Dan dari balik daging serta bulu, dia menarik keluar sebutir manik berwarna merah darah. Berdenyut seperti jantung hidup. Reaksi para binatang kematian langsung berubah drastis. Itu manik pelahap jiwa. Seru binatang 5 elemen dan roh Gunung Luoling hampir bersamaan. Raksasa bermata langit tampak terkejut hingga tubuhnya menegang. Dia sudah gila. Manik pelahap jiwa, teknik terlarang yang sangat jahat. Saat seorang kultivator mengolahnya, terbentuklah manik merah darah yang hanya bisa dipertahankan dengan menyerap darah esensi dan inti iblis secara terus-menerus. Jika asupannya terputus, pemiliknya akan langsung mati. Di kejauhan, Mu Yingying menatap ngeri. Di balik bulu putih rubah, dia melihat manik merah itu berdenyut, seolah hidup. Qin Xin menjelaskan pelan, itu teknik terlarang. Dia memakan hidup makhluk lain demi memperkuat diri. Di 3 langit Suan Santian, teknik seperti ini dilarang keras. Tiba-tiba, Mu Yingying menegang. Ada sesuatu datang ke sini. Suara raungan bertumbang tindih memenuhi lembah. Ho ho ho, suara berisik menggema dan ribuan pasang mata merah darah bermunculan dari kegelapan. Mereka adalah para binatang kematian. Xiaoyan langsung mengenali beberapa di antaranya. 3 lengan monyet, ular bambu hijau, dan macan tanah. Semuanya berlari dengan mata merah menyala. Jelas dikendalikan oleh rubah iblis 3 ekor. Roh Gunung Luoling bergetar marah. Berandal, mereka adalah anak-anakku. Kau kendalikan mereka seperti boneka. Rubah itu hanya tertawa keras. Aku sedang menolong mereka. Roh Gunung Luoling meraung dan merentangkan tangannya. Mati kau! Dari telapak tangannya muncul sinar mengerikan yang membawa kekuatan hidup dan mati. Meluncur ke arah rubah iblis 3 ekor. Namun, terlambat. Manik pemakan jiwa di punggung rubah memancarkan cahaya merah yang menutupi seluruh area. Ribuan binatang mati yang dikendalikannya menyerbu ke depan, mengorbankan diri untuk menahan cahaya kehancuran itu. Bang, bang, bang! Tubuh-tubuh besar itu meledak menjadi kabut darah. Serangan roh Gunung Luoling pun melemah, hingga akhirnya dihentikan dengan satu hembusan oleh rubah iblis 3 ekor. Kembali, dia memanggil dan manik merah itu bergetar. Binatang-binatang kematian yang tersisa seperti tersedot oleh kekuatan aneh, memproyeksikan diri ke manik itu satu persatu. Binatang 5 elemen berteriak, tak boleh dia berhasil. Kalau tidak, seluruh Gunung Luoling akan menjadi binatang kematian. Raksasa bermata langit mengangguk tajam. Keduanya langsung menekan roh Gunung Luoling dan menyerang rubah iblis 3 ekor. Roh Gunung Luoling menutup mata dan berdoa. Aku adalah roh Gunung Luoling. Demi seluruh hidup yang ada di sini, hancurlah. Namun beberapa detik berlalu tanpa ada perubahan. Roh Gunung Luoling tertegun. Tidak mungkin, kekuatanku tak bereaksi. Rubah iblis 3 ekor tertawa. Semua binatang kematian di Gunung Luoling sudah ada dalam genggamanku. Kau bukan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan perisai cahaya merah darah untuk melindungi diri dari serangan gabungan 2 binatang raksasa itu. Ribuan binatang kematian terus memproyeksikan diri ke manik merah dan kekuatan rubah itu melonjak drastis. Roh Gunung Luoling menggertakkan giginya. Tidak, hanya ada satu cara. Matanya menatap jauh ke arah puncak Muliang. Rubah iblis 3 ekor, perbuatanmu ini akan dihukum langit. Rubah itu menatapnya dengan congkak. Hukuman langit, aku yang menentukan hukum di sini. Serahkan kendali Gunung Luoling padaku. Roh Gunung Luoling justru tersenyum pelan. Dia menanggalkan rok putih yang membalut tubuhnya, memperlihatkan tubuh yang sempurna Bak Dewi. Di bagian dadanya, sebuah bola cahaya putih bersih berdenyut lembut, seperti roh kecil yang hidup. Mata semua makhluk membelalak. Itu kekuatan inti Gunung Luoling. Siapapun yang memilikinya akan benar-benar menjadi penguasa Gunung Luoling, bahkan dapat meninggalkan tempat terkutuk ini. Rubah iblis 3 ekor menelan ludah, matanya dipenuhi keragusan. Jika aku mendapatkan itu, Gunung Luoling akan menjadi milikku. Roh Gunung Luoling menatapnya dingin. Apakah kau menginginkannya? Dia melangkah maju dengan keyakinan yang mengerikan. Kalau begitu, akan kuberikan kepadamu. Rubah itu tiba-tiba merasa dingin merayap di tulang punggung. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan. Sial, jangan dekati aku. Rubah iblis 3 ekor mundur panik. Semakin dekat cahaya yang terpancar dari kekuatan inti Gunung Luoling yang berada pada tubuh roh Gunung Luoling, tekanan yang dia rasakan semakin berat.
Roh Gunung Luoling jelas berniat menghabisinya dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai penjaga gunung ini. Walau rubah iblis 3 ekor telah berubah menjadi makhluk setengah manusia setengah binatang setelah memakan manusia, dia tetap terkejut menghadapi kekuatan penuh dari roh Gunung Luoling. Kekuatan yang sama sekali berbeda dari energi hidup dan mati biasa. Itu adalah kekuatan inti Gunung Luoling itu sendiri, sesuatu yang bahkan dia sulit hadapi. Roh Gunung Luoling berkata lirih, segala yang lahir di sini pada akhirnya harus kembali ke sini. Seketika sosoknya menghilang, berubah menjadi cahaya putih murni, memancarkan kilau menyilaukan. Wujud wanita yang tampak sebelumnya hanyalah bentuk manifestasi. Esensinya murni energi. Rubah iblis 3 ekor tertawa keras. Kau mau mati bersamaku? Roh Gunung Luoling, kau terlalu berhayal. Begitu suara itu jatuh, manik darah yang tersembunyi di balik bulunya memancarkan kekuatan yang tak tertahankan. Meski roh Gunung Luoling meledakkan kekuatan dahsyat, kekuatan rubah iblis 3 ekor juga terus meningkat, didorong oleh penyerapan tak henti-henti dari para binatang kematian. Melihat itu, kucing malam berteriak cemas. Guru, pada saat yang sama cahaya roh Gunung Luoling melesat menghantam tubuh rubah iblis 3 ekor dengan kekuatan penghancur. Namun rubah iblis 3 ekor tak menggubris. Dia mengangkat manik darahnya, memancarkan kekuatan tandingan. Pum pum pum. Gelombang kehancuran menyebar ke segala arah. Ribuan binatang kematian yang tadinya menuju manik darah mendadak terhalang. Mata mereka memerah dan menatap ke arah ledakan di langit. Raksasa bermata langit bergumam serak. Roh Gunung Luoling menyadari sesuatu yang janggal dari rubah iblis 3 ekor. Ini adalah upaya terakhirnya untuk menghancurkan rubah itu. Jika dibiarkan menyerap para binatang kematian, Gunung Luoling akan lenyap dan keberadaannya pun terancam. Di sisi lain, Xiaoyan hanya diam memandang pertarungan tersebut. Di dalam tubuhnya, dia merasakan sesuatu bergetar, sesuatu yang hendak bangkit. Batu jantung di dalam laut dokinya bergetar hebat, seolah siap meledak kapan saja. Xingyan di dalam tubuhnya berbisik lirih. Xiaoyan, kali ini jangan salahkan aku. Dia menutup mata. Tanpa disadari Xiaoyan, dari sudut tersembunyi dalam cincinnya, muncul sosok tak asing, sangat kuat. Oh, sudah lama tidak melihat anak ini. Kekuatannya, dodi 6 bintang tingkat akhir, dan api suci, menarik. Sosok itu mendeci pelan, tapi jika dia berpikir bisa menyentuh salah satu milikku, dia masih kurang jauh. Kekuatannya memancar darinya jelas bukan kekuatan dodi biasa. Mu Yingying menatap Xiaoyan cemas. Ada apa denganmu? Sejenak tadi, Xiaoyan memancarkan kekuatan mengerikan, lebih kuat dari para tetua Balai Feng Xiang sekalipun. Xiaoyan menggeleng perlahan. Aku baik-baik saja. Dia kembali fokus pada pertempuran di langit. Pada saat ini, pertempuran memuncak. Pum pum pum. Ledakan dahsyat mereda, namun rubah iblis 3 ekor tampak hancur-hancuran. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Manik darahnya meredup, dan dari 3 ekor yang ia miliki, 1 telah putus. Tinggal 2 melengkung lemah di belakang. Meski demikian, dia tertawa puas. Roh Gunung Luoling, pada akhirnya akulah yang menang. Seruannya menggema di seluruh pegunungan Wuliang. Roh Gunung Luoling menghilang tanpa jejak, entah musnah atau tertidur setelah mengerahkan seluruh kekuatannya. Raksasa bermata langit mendengus. Kurang ajar, makhluk ini. Dia menoleh pada binatang 5 elemen. Bantu aku, jika dia pulih, kita berikutnya. Binatang 5 elemen mendengus tidak senang. Ini semua gara-gara kalian berdua. Namun dia tidak punya pilihan. Kita harus bertindak sekarang. Keduanya langsung melesat, menyerang rubah yang kini hanya memiliki 2 ekor. Namun rubah iblis itu tersenyum angkuh. Kalian takut, padahal aku hanya kehilangan 1 ekor. Walaupun hampir mati akibat benturan kekuatan roh Gunung Luoling, dia tidak gentar. Karena sekarang, dialah penguasa baru Gunung Luoling. Kemarilah. Manik darah di telapak tangannya bergetar keras, mengeluarkan aura gelap. Para binatang kematian dari segala arah kembali tersedot menuju manik tersebut. Binatang 5 elemen berteriak, tubuh 5 elemen hancurkan. Di saat yang sama, energi 5 warna berkumpul pada tempurungnya. Lalu dia melesat menghantam. Boom! Namun serangan penuh kekuatan itu dihentikan dengan mudah oleh manik darah rubah tersebut. Raksasa bermata langit berteriak, hati-hati! Rubah iblis 2 ekor melesat maju. Manik darah di tangannya menyerang langsung ke tubuh binatang 5 elemen. Namun binatang 5 elemen tidak mundur. Mata besarnya menyala ganas. Brengsek! Dia menyambut serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Raksasa bermata langit berteriak putus asa. Mundur, kau tidak bisa menghadapi benda itu. Namun sebagai penguasa 5 elemen, dia terlalu sombong untuk mundur. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.